Pernahkah kamu tinggal di rumah yang dibangun dari rahasia dan dosa masa lalu? Bukan hanya angker, tapi dihuni oleh dendam yang diwariskan turun-temurun. Cerita ini tentang View dan Ara, dua kakak beradik yang harus menyaksikan perubahan mengerikan dalam keluarga mereka saat tinggal di rumah warisan keluarga ayah mereka. Kamu akan tahu bahwa tidak semua warisan itu rezeki, kadang itu adalah kutukan yang dibungkus dalam bentuk rumah tua dan senyum manis dari orang terdekatmu. Hujan rintik mengguyur langit malam saat mobil tua Pak Andra berhenti di depan rumah tua bergaya kolonial itu. Kat temboknya sudah mengelupas dan jendela kayunya berderik pelan tertiup angin. Rumah itu adalah warisan orang tua Pak Andra dan kini ia memutuskan untuk membawa keluarganya tinggal di sana agar dekat dengan keluarga besar di sekitarnya. Akhirnya kita sampai, kata Pak Andra, menepuk bahu View dan Ara hanya diam menatap rumah itu. Ada sesuatu yang membuat mereka enggan turun rumah itu, seperti sedang mengawasi. Saat malam pertama tiba, suasana rumah terasa sunyi, tapi sunyi yang tidak biasa, seperti hening yang ditekan sesuatu dari balik tembok. Di kamar, kasur Bu Sinta tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada gempa kecil. Ia membuka mata, tapi semua benda di sekitarnya tetap tidak ada guncangan dari luar. Hanya kasurnya bergerak naik turun, seperti ada yang sedang berbaring dan bernapas berat di bawahnya. Ia membekul, dan dari arah pojok ruangan terdengar suara kecil, "Jangan tinggal di sini." Suara seperti perempuan tua dengan napas tercekat. Bu Sinta langsung bangun, memeluk lututnya sambil memejamkan mata. Saat membuka mata, jam dinding sudah menunjukkan pukul 3.13 dan di cermin dekat lemari terlihat bayangan hitam menjulang tinggi, berdiri diam menatap ke arahnya. Keesokan paginya, Bu Sinta tidak berkata apa-apa, matanya sembab, tubuhnya lemas. Tapi ia hanya tersenyum saat ditanya View. Tidurnya nyakot, katanya berbohong. Malam kedua, Ara terbangun karena suara ketukan di jendela. Tiga kali, ia bangkit dari ranjang, membuka sedikit tirai, dan melihatnya. Sosok tinggi, dengan tubuh menjulang sampai menutupi hampir seluruh jendela. Tak memiliki wajah, hanya rongga hitam yang meneteskan cairan gelap dari bagian matanya. Tubuhnya seperti terbuat dari kain putih lusuh yang basah oleh darah. Ara tidak bisa berteriak, tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan menunduk dan menempelkan wajah tak berwujudnya ke kaca, meninggalkan bekas cairan hitam yang menetes ke bawah. Keesokan harinya, Ara demam tinggi. Dia hanya bisa bergumam dalam tidurnya, dia di luar. Dia ingin masuk, Bu. Sinta mulai merasa ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, tubuhnya menggigil. Kadang terasa ada yang menindih dadanya, kadang seperti ada tangan-tangan kecil merayap dari balik kasur, mencoba menariknya ke bawah. Dalam seminggu, tubuhnya mulai mengurus pipi yang dulu berisi kini cekun, matanya sayu, dan ia sering menangis. Di kamar mandi sambil mencakar-cakar lengan sendiri, Pak Andra menyangka istrinya hanya stres karena pindahan. "Kamu terlalu lebay, Sin, istirahat aja yang cukup," ucapnya dingin. Tapi malam itu, Vio mendengar suara ibunya menangis lagi. Saat ia mengintip dari balik pintu, ia melihat ibunya duduk di lantai, menghadap tembok, berbisik sendiri. "Aku minta maaf, aku nggak tahu ini milik siapa, aku cuma numpang." Malam berikutnya, Bu Sinta dibawa ke seorang sesepuh bernama Ki Romo. Lelaki tua itu hanya memandangi wajah Bu Sinta lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, "Yang kamu bawa bukan cuma tubuhmu, kau bawa dendam dari yang tidak ikhlas." Ki Romo hanya memberi sebotol air doa, "Minum sebelum tidur, tapi ingat, ini cuma menunda, bukan menyembuhkan." Air itu diminum, dan benar, selama 2 malam, rumah terasa lebih tenang, tak ada suara, tak ada sosok. Tapi saat air itu habis, malam itu, Bu Sinta terbangun oleh suara ratapan panjang dari plafon. Suara seorang perempuan, "Aku masih di sini." Saat dia melihat ke langit-langit, sesuatu merayap di sana,
Tangan-tangan kurus, seperti akar menjulur dari sela-sela kayu, menyentuh dinding, lalu turun perlahan ke arah ranjang. Bu Sinta menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, dan untuk pertama kalinya, Pak Andra melihat istrinya duduk di sudut kamar, dengan mata merah membara. Ia memeluk bantal, dan dari mulutnya keluar bisikan, yang bukan suara Bu Sinta, keluar kini. Bukan rumahmu. Sejak malam jeritan itu, sesuatu berubah di rumah warisan itu, bukan hanya pada Bu Sinta, tapi juga pada suasana rumah. Udara di dalamnya terasa lebih berat, seperti ada yang menggantung di langit-langit. Bau anjir darah samar-samar mulai tercium. Di pagi hari, terutama dari arah kamar Bu Sinta, Pak Andra, yang semula keras kepala dan menolak percaya, kini mulai goyang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana istrinya tertidur dengan mata terbuka, matanya kosong, seperti tak berjiwa. Kadang mulutnya bergumam pelan dalam bahasa yang tak dimengerti, seperti dialek kuno. Kadang ia tertawa di tengah malam tanpa alasan, namun tetap saja ia bersikeras membawa Bu Sinta ke rumah sakit. Dokter bilang hanya gangguan kejiwaan akibat stres berat. Tak ada yang aneh secara medis. Tapi bagaimana mungkin stres bisa menyebabkan bekas takaran misterius di seluruh tubuh Bu Sinta? Siapa yang melakukannya? Atau apa? Vio semakin ketakutan. Ia mulai sering bermimpi tentang sesosok perempuan tua dengan wajah hangus, rambut panjang seperti terbakar, dan gigi yang mencuat keluar. Perempuan itu duduk di ranjangnya dan berkata, "Kamu ikut ibu kamu, atau kamu mati di sini." Pagi harinya, Ara ditemukan menangis di bawah meja makan. Celananya basah. Ia tidak ingat kenapa, hanya berulang-ulang mengatakan, "Nenek marah, nenek marah." Namun, nenek yang mana? Vio dan Ara akhirnya diam-diam mulai mengamati interaksi antara ibu mereka dan nenek dari pihak ayah Bu Sumarni, yang tinggal 3 rumah dari tempat mereka. Setiap kali Bu Sumarni datang berkunjung, Bu Sinta seperti mematung, tak bicara, bahkan tak menatap. Ada ketegangan tebal di antara mereka. "Assalamualaikum," ucap Bu Sumarni sore itu saat datang, tapi Bu Sinta justru masuk ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Tak ada yang membahasnya. Malam harinya, Vio mendengar kembali pertengkaran orang tuanya. "Kamu itu kenapa sih, Sin?" "Mama cuma mampir kok. Aku nggak kuat." "Ndik readet dot. Dia tahu rumah ini kamu nuduh mama." Astagfirullah. Dan kali ini, Vio mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku saat Pak Andra berseru, "Kamu itu cemburu dari dulu sama mama kan? Karena aku lebih nurut sama mama daripada kamu." Setelah pertengkaran itu, Vio dan Ara mulai mencurigai. Jangan-jangan nenek mereka punya peran dalam semua ini. Keesokan harinya, Vio memberanikan diri berbicara dengan Bu Sumarni di depan rumah. "Bu, jangan jahat sama ibu, ya," ucapnya lirih, menggenggam tangan Ara. Bu Sumarni terdiam, senyum. Di wajahnya perlahan memudar, matanya menyipit, lalu wajahnya berubah dingin. "Kamu itu anak kecil tahu apa? Ibu kamu yang bikin semua jadi ribet. Dia nggak pantas tinggal di rumah ini." Nadanya tajam. "Rumah ini bukan untuk dia, dan bukan juga untuk kalian." Tanpa menunggu reaksi, Bu Sumarni masuk ke rumahnya. Vio dan Ara berdiri terpaku. Tangannya gemetar, perasaannya kacau. Dan malam itu, semuanya semakin rusak. Bu Sinta tiba-tiba hilang dari kamar. Pintu depan rumah terbuka. Di teras, Vio melihat ibunya berdiri menatap ke langit. Tangannya terangkat, dan dari mulutnya keluar suara laki-laki berat yang berkata, "Ambil darahnya, bersihkan tanah ini dari perempuan najis." Pak Andra lari menghampiri, menarik istrinya masuk, tapi tubuh Bu Sinta berat, seperti ditahan sesuatu dari balik punggungnya, dan untuk pertama kalinya, Pak Andra tak lagi menyangkal. Keesokan harinya, Bu Sinta dibawa ke seorang ustaz di pinggiran kota. Di sana, saat proses ruqyah berlangsung, tubuh Bu Sinta bergetar keras, lalu terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Wajahnya berubah, matanya hitam seluruhnya, dan dari bibirnya
Keluar suara, istrimu tidak diinginkan. Dia mengganggu garis waris. Ustaz itu hanya bisa beristighfar. Ini bukan jin biasa ini, dendam keluarga. Setelah ruqyah, tubuh Bu Sinta lemas. Ia bisa berjalan, bisa makan, tapi tidak bisa melihat wajah Pak Andra. Setiap menatapnya, ia menangis. Aku tahu, ini bukan cuma karena rumah ini, tapi karena orang yang dulu pernah ingin aku pergi. Pak Andra tak menjawab, dan malam itu, Phil terbangun karena mendengar ibunya menangis lagi, tapi bukan dari kamar. Tangisan itu berasal dari dalam tembok ruang tamu, dan pelan-pelan, dari celah-celah kayu, keluar darah segar mengalir. Pagi itu, Pak Andra duduk di meja makan, dengan mata sembab. Kopi di gelasnya dingin, tidak tersentuh. Semalam ia menyaksikan sendiri, bagaimana istrinya menangis di dinding, bukan di depan dinding, tapi dari dalam tembok ruang tamu. Sejak peristiwa itu, rumah mereka seperti berubah bentuk. Udara menjadi lembab dan pengap. Beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding tiba-tiba jatuh sendiri. Paku yang menancap entah kenapa mencair seperti meleleh. Dinding ruang tengah tampak menghitam seperti terbakar dari dalam. Dan di pagi itu pula, Bu Sumarni muncul tanpa mengetuk. Ia langsung masuk, wajahnya datar, tanpa riasan, dan tatapannya tajam seperti menembus siapapun yang melihat. Ia langsung duduk di ruang tengah dan berkata datar, kalau kamu masih ngotot pertahanin istrimu, Indra, tunggu saja anak-anakmu jadi tumbalnya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membekuk. View yang sedang menemani Ara sarapan langsung menarik adiknya masuk ke kamar. Mereka menangis dalam diam. View tahu sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka ada di tengah-tengahnya. Kunci di meja atua. Siangnya, Vio menemukan sesuatu yang janggal. Meja rias tua di kamar ibu, yang sebelumnya terkunci, kini terbuka. Di dalamnya ada surat-surat lama yang menguning. Sebagian besar adalah surat-surat dari almarhum kakak. Tapi satu amplop berwarna coklat berbeda, di luarnya tertulis, untuk Andra. Bila ibumu kembali bertindak seperti dulu, dengan tangan gemetar, Phil membuka dan membacanya. Isinya adalah pengakuan mengejutkan. Rupanya, semasa muda dulu, Bu Sumarni pernah belajar ilmu pengasihan dari seorang dukun perempuan. Tujuannya, agar bisa mengikat hati suaminya dan menjauhkan perempuan lain dari rumah mereka. Namun dalam prosesnya, ia tidak hanya mengikat, tapi juga mengorbankan. Ada korban, seorang perempuan muda yang dulu dekat dengan Pak Andra. Perempuan itu menghilang tanpa jejak, dan sejak saat itu, rumah itu sering muncul kejadian janggal. Terutama saat ada perempuan baru yang masuk ke dalam keluarga seperti Bu Sinta. Jika suatu saat ilmu ini kembali bangkit, maka darah yang pernah dikorbankan akan menuntut balas, dan rumah ini akan menolak siapapun yang tak bersih darinya. Phil lemas membaca surat itu. Ia kini paham, bukan rumah ini yang jahat, tapi dendam lama yang tertanam di dalamnya. Penampilan di depan pintu malam itu, hujan deras mengguyur lagi. Listrik padam saat Vio berjalan ke dapur mencari lilin. Ia melihat sesosok perempuan berdiri di depan pintu. Rambutnya panjang menjuntai. Tubuhnya dibalut kain putih berlumpur, dan dari mulutnya menetes darah segar. Sosok itu menunjuk ke arah kamar Bu Sinta, lalu hilang dalam sekejap. Jangan masuk, teriak Vio panik. Tapi Pak Andra sudah lebih dulu membuka pintu kamar Bu Sinta, dan saat itu juga, seluruh jendela rumah terbuka sendiri. Angin kencang masuk, lampu-lampu yang tadinya mati, berkedip sendiri menyala ulang. Dan Bu Sinta berdiri di tengah ruangan. Dengan mulut tersenyum aneh, dari bibirnya keluar suara bukan suaranya sendiri, tapi suara yang parau, tua, dan penuh kebencian. Perempuan ini tidak diterima, rumah ini hanya milik darah keluarga. Tubuh Bu Sinta terlempar ke dinding. Vio dan Pak Andra berteriak, mencoba mendekat, tapi tiba-tiba Nenek Sumarni datang. Kali ini membawa sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Sebuah kendi tanah liat dengan tali merah diikatkan di lehernya. Kau pikir aku nggak tahu ini akan bangkit lagi? Katanya dingin. Roh itu
Dia milikku dulu, tapi kini dia buas, tanpa berkata banyak. Nenek memecahkan kendi itu tepat di depan pintu kamar Bu Sinta. Dari dalam kendi, muncul asap hitam yang menyebar cepat seperti ular, membelit tubuh Bu Sinta yang sedang meronta. Seketika itu juga, tubuh Bu Sinta pingsan. Tapi bukan berarti semuanya selesai, karena dari balik pintu kamar, terdengar suara ketukan, tok tok tok, dan suara seorang perempuan tua berkata pelan, "Ini belum selesai, jangan kira kamu bisa lepas dari harga yang pernah kamu bayar." Rumah itu sunyi sejak malam kendi dipecahkan, tapi bukan sunyi yang tenang melainkan sunyi yang menekan, seperti sesuatu sedang menunggu. Bu Sinta terbaring di kamar, tubuhnya lemah, tapi tidak koma. Kadang ia membuka mata, namun bukan dengan kesadarannya. Tatapannya kosong, nafasnya pelan, dan tubuhnya sering menggigil seperti kedinginan padahal cuaca panas. Pak Andra menjaga di samping ranjang, namun pikirannya jauh ke masa lalu dia. "Siapa perempuan yang kamu korbankan waktu itu, Ma?" Tanyanya pelan pada Bu Sumarni, yang duduk di ruang tamu memeluk tas kecilnya selama hening. Akhirnya Bu Sumarni menjawab, "Namanya Wati, perempuan lugu dari desa seberang. Dia pembantu di rumah orang kaya yang papamu kenal. Ayahmu terlalu baik padanya, dan aku takut kehilangan segalanya. Lalu kamu pakai dia buat tumbal?" Suara Pak Andra menegang. "Mereka bilang itu hanya syarat agar rumah tangga langgeng," sahut Bu Sumarni datar. "Tapi setelah dia hilang, aku tahu ada yang tak beres. Tapi aku tutup mata, dan semua ini mungkin memang karmaku." Vio mendengar semuanya dari balik tangga, dan malam itu ia memimpikan Wati. Mimpi yang menyata. Dalam mimpi, Vio berdiri di sebuah sumur tua yang tertutup batu-batu. Dari dalam sumur terdengar suara tangis, lalu wajah itu muncul, wajah hangus dengan mata berlubang, bibir sobek hingga telinga. Tapi perempuan itu tidak menyerang, dia hanya menangis sambil berkata, "Aku di sini, aku dikubur sendiri." Ketika Vio terbangun, tangannya dipenuhi lumpur basah, dan dari luar rumah terdengar suara lirih, "Temukan aku, temukan aku, atau kalian semua akan mati seperti aku." Penggalian di belakang rumah besoknya, Vio nekat menggali di kebun belakang, tempat yang terasa paling aneh sejak mereka pindah. Setiap kali dilewati, angin seperti berdesir dingin. Dan di sanalah sekitar 1,5 meter dalam tanah ia menemukan kerangka kecil, masih mengenakan kain lusuh dan cincin karatan di jari manisnya. Di dekatnya ada gumpalan rambut panjang yang sudah kaku dan tulang rahang yang retak. Pak Andra segera melapor ke Ustaz yang sebelumnya meruqyah Bu Sinta. Ustaz itu datang dan hanya berkata satu kalimat, "Dia tidak bisa pergi." Sebelum mendapat pengakuan terakhir malam harinya, keluarga berkumpul. Bu Sumarni duduk diam di ruang tengah. Di hadapannya, kerangka Wati sudah dibersihkan dan dibungkus kain kafan, siap dikuburkan layak. Tapi suasana makin menegang. Tubuh Bu Sinta yang masih terbaring lemah, tiba-tiba menggigil keras. Ia duduk sendiri, dan mata hitam pekat kembali muncul. Tapi kali ini, bukan sosok jahat yang berbicara, melainkan roh Wati sendiri. "Aku hanya ingin pulang. Aku ingin dikenang, bukan dilupakan." Bu Sumarni menangis keras. Ia merangkak ke arah jasad Wati, memeluknya sambil menangis terseduh. Maaf, aku takut kamu rebut suamiku. Aku iri, aku bodoh." Dan saat itu, lampu rumah padam, suasana hening, tapi terdengar suara napas lembut, seolah seseorang berjalan perlahan di lantai papan rumah tua itu. Tok tok tok. Perlahan, udara hangat masuk ke ruangan, dan tubuh Bu Sinta jatuh kembali ke bantal. Perlahan, matanya kembali normal. Ia menangis dan memeluk Vio serta Ara yang sudah menangis sejak awal. Pak Andra menunduk. Ia tahu keluarganya hampir hancur karena kesalahan masa lalu. Penutup Wati dikuburkan secara layak di pemakaman desa. Seluruh keluarga hadir. Jenazah diturunkan, angin bertiup pelan, dan aroma bunga melati tercium samar.
seperti ucapan terima kasih dari yang pernah dilupakan. Setelah itu, Bu Sinta perlahan pulih. Rumah mulai terasa tenang, tidak ada lagi suara langkat di malam hari, tidak ada lagi kasur bergoyang atau jendela terbuka sendiri. Namun, satu hal yang tetap tidak berubah, Bu Sumarni tidak pernah mau menatap langsung wajah Bu Sinta, entah karena malu atau karena masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan di kamar belakang, di dinding pojok, samar-samar tetap ada bekas tangan hitam mencakar kayu, seperti pengingat. Dosa lama tidak akan pernah benar-benar mati. Beberapa bulan setelah semua itu berlalu, rumah itu masih berdiri, tenang, tapi tidak pernah benar-benar bersih. Di dindingnya, masih ada bekas cakaran di tangganya. Kadang masih terdengar langkah pelan di malam hari, dan nenek tak pernah lagi menyebut nama ibu, seolah semua sudah selesai. Tapi kami tahu, sesuatu masih menunggu di sana, karena yang dikubur belum tentu bisa benar-benar dilupakan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kamu suka dengan cerita horor berdasarkan kisah nyata dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Art dan Story. Kita akan terus bawa kamu ke cerita-cerita yang membuat malam kamu tidak pernah sama lagi.